Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursia Yonan, NIM 19 12 11 636 dari kelas 2C S1 Keperawatan. Baiklah, saya akan mempresentasikan anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Yang pertama, pengertian pernafasan. Pernafasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung CO2 karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Penghisapan udara ini disebut inspirasi dan menghembuskan disebut ekspirasi. Jadi dalam paru-paru terjadi pertukaran zat antara dan oksigen ditarik dari udara masuk ke dalam darah dan CO2 akan dikeluarkan dari darah secara osmose. Seterusnya CO2 akan dikeluarkan melalui traktus respiratorius atau jalan pernafasan dan masuk ke dalam tubuh melalui kapiler-kapiler vena pulmonis, kemudian masuk ke serambi kiri jantung atrium sinistra, kemudian ke aorta, ke seluruh tubuh. Di sini terjadi oksidasi sebagai ampas dari pembakaran adalah CO2 dan zat ini dikeluarkan melalui peredaran darah vena masuk ke jantung, ke bilik kanan dan dari sini keluar melalui arteri pulmonis ke jaringan-jaringan paru-paru, akhirnya dikeluarkan menembus lapisan epitel dari alveoli. Proses pengularan CO2 ini adalah sebagai dari sisa metabolisme, sedangkan sisa dari metabolisme lainnya akan dikeluarkan melalui traktus urogenital dan kulit. Di sini kita dapat melihat gambar organ sistem respirasi. Selanjutnya, anatomi sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran nafas dan paru-paru beserta pembungkusnya, pleura, dan rongga dada yang melindunginya. Di dalam rongga dada terdapat juga jantung di dalamnya. Rongga dada dipisahkan dengan rongga perut dan diafragma. Selanjutnya ada hidung. Hidung atau nasal merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai alat pernafasan, respirasi, dan indera penciuman pembau. Bentuk dan struktur hidung menyerupai piramid atau kerucut dan alasannya pada prosesus platinus, osis maxillaris, dan pars horizontal osis platum. Dalam keadaan normal, udara masuk dalam sistem pernafasan melalui rongga hidung vestibulum. Rongga hidung berisi serabut-serabut halus. Epitel vestibulum berisi rambut-rambut halus yang mencegah masuknya benda-benda asing yang mengganggu proses pernafasan. Selanjutnya, struktur hidung. Tulang rawan epitelium dan lamina propria keduanya saling berkaitan, dianggap sebagai fungsional mukosa terbanyak yang berasal dari rongga hidung. Lamina propria mengandung banyak arteri, vena, dan kapiler yang membawa nutrisi dan air yang dikeluarkan oleh sel rongga hidung. Selanjutnya ada fungsi hidung. Fungsi hidung dalam proses pernapasan meliputi yang pertama, udara yang dihangatkan oleh permukaan konka septum analis setelah melewati faring suhu lebih kurang 30 Celcius. Yang kedua, udara dilembabkan sejumlah besar udara yang melewati hidung bila mencapai faring, kelembapannya lebih kurang 75%. Yang ketiga, kotoran disaring oleh bulu-bulu hidung, partikel di rongga disaring oleh rambut vestibular, lapisan muxoliar, dan lisozim. Yang keempat, penciuman pada pernapasan biasanya 5-10% udara pernapasan melalui celah olfaktori. Dalam menghirup udara dengan keras, udara pernapasan melalui celah olfaktori. Selanjutnya ada faring. Faring atau tekak adalah suatu saluran otot selaput kedudukannya tegak lurus antara basis krani dan vertebrae cervicalis 4. Fungsi laring yaitu lipatan-lipatan vokal, mempunyai elastisitas yang tinggi dan dapat memproduksi suara melalui jalan udara glotis serta lipatan produksi gelombang suara. Faktor yang menentukan fungsi puncak bunyi dan produksi bergantung pada panjang ketegangan regangan yang membangkitkan frekuensi dan getaran yang diproduksi. Selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan, merupakan saluran udara yang bertindak sebagai pembentukan suara, terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebrata cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh sebuah
empang tenggorokan yang disebut epiglottis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi pada waktu kita menelan makanan menutupi laring. Laring terdiri dari 5 tulang rawan antara lain yang pertama kartigotiroid 1 buah, depan jakun sangat jelas terlihat pada pria. Yang kedua kartigoarytenoid 2 buah yang berbentuk beker. Yang ketiga krikoid 1 buah yang berbentuk cincin. Yang keempat kartigoepiglottis 1 buah. Selanjutnya ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berbentuk pipa seperti huruf C yang dibentuk oleh tulang-tulang rawan yang disempurnakan oleh selaput terletak di antara vertebrae cervicalis 4 sampai ke tepi bawah krikoidea vertebrata thoracalis 5. Panjang sekitar 13 cm dan berdiameter 2,5 cm. Dilapisi oleh otot polos, mempunyai dinding fibrotalis yang tertanam dalam balok-balok hialin yang mempertahankan trakea tetap terbuka. Fungsi trakea yaitu mukosa trakea dari epitel keras seperti lemina yang berisi jaringan serabut-serabut elastis. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan lanjutan dari trakea. Bronkus terdapat pada ketinggian vertebrae thoracalis 4 dan 5. Bronkus mempunyai struktur sama dengan trakea dan dilapisi sejenis sel yang sama dengan trakea dan berjalan ke bawah tampak paru. Bagian bawah trakea mempunyai cabang 2 kiri dan kanan yang dibatasi oleh garis pembatas. Setiap perjalanan cabang utama tenggorokan sebuah lekuk yang panjang di tengah di permukaan paru. Selanjutnya ada alveoli, merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terdapat sekitar 300 juta yang jika bersatu membentuk satu lembar akan seluas 70. Terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, sel-sel alveolar tipe 1, sel epitel yang berbentuk dinding alveoli. Yang kedua, sel-sel alveolar tipe 2, sel yang aktif secara metabolik dan mensekresikan sulfaktan, suatu fosfolipid yang melapisi permukaan dalam dan mencegah alveolar agar tidak kelopas. Yang ketiga, sel-sel alveolar tipe 3, makrofag yang merupakan sel-sel fagotosis dan bekerja sebagai mekanisme pertahanan. Yang selanjutnya ada pulmo atau paru. Pulmo atau paru adalah salah satu organ sistem pernapasan yang berada di dalam kantong yang berbentuk oleh pleura pretalis dan pleura visceralis. Kedua paru sangat lunak, elastis dan berada dalam rongga torak. Sifatnya ringan dan terapung dalam air. Paru berwarna biru keabu-abuan dan berbintik-bintik karena partikel-partikel debu yang masuk termakan oleh fagosit. Selanjutnya ada fisiologi sistem pernafasan. Fungsi paru-paru ialah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pernafasan melalui paru-paru atau pernafasan eksterna oksigen dipungut melalui hidung dan mulut. Pada waktu bernafas, oksigen masuk melalui trakea dan pipa bronkial ke alveoli dan dapat berhubungan erat dengan darah di dalam kapiler pulmonaris. Hanya satu lapis membran yaitu membran alveoli kapiler yang memisahkan oksigen dari darah. Oksigen menembus membran ini dan dipungut oleh hemoglobin sel darah merah dan dibawa ke jantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.